Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Senang sekali pada siang hari ini Bapak dapat bertemu kembali dengan anak-anak. Semoga Bapak dapat menemui anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perubahan sosial budaya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, memahami faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama tentang pengertian perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita melihat tentang pengertian perubahan sosial budaya, sekarang kita akan melihat tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya ini, perubahan sosial budaya dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama, perubahan secara lambat atau evolusi. Dan yang kedua, perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan secara lambat ini seperti contoh pada kehidupan masyarakat primitif, di mana pertama masyarakat masih mengumpulkan makanan dari yang tersedia oleh alam. Selanjutnya masyarakat mulai mengenal bercocok tanam. Sedangkan perubahan secara cepat atau revolusi ini dimulai ketika sudah adanya penemuan-penemuan baru tentang teknologi industri. Itu bentuk perubahan sosial budaya yang pertama dilihat dari waktunya. Sekarang bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Kalau dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial budaya ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama, perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh besar sini contohnya industrialisasi. Dan perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh kecilnya di sini contoh nyatanya perubahan dalam model rambut, perubahan dalam model pakaian. Bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga yakni dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari perencanaannya, perubahan sosial budaya ini dibagi juga menjadi 2 bagian, yakni yang pertama perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan di sini contohnya pembangunan jalan raya, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan sini contoh nyatanya kita pada saat ini yakni wabah Covid yang melanda kita saat ini, di mana pada awalnya masyarakat tidak diajarkan untuk mencuci tangan ataupun memakai masker. Namun ketika wabah Covid melanda, kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker. Nah, anak-anakku sekalian, itulah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Setelah kita mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, sekarang kita akan melihat tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Faktor penyebab yang pertama yakni bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor kelahiran, faktor kematian, dan juga faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Selain bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, ada juga penemuan baru. Contoh nyata penemuan baru yang dapat merubah perubahan sosial budaya yakni penemuan HP dan internet. Itu merupakan bentuk contoh nyata penemuan baru yang dapat merubah sistem kehidupan sosial budaya masyarakat. Selain penemuan baru, penyebab perubahan sosial budaya yakni konflik. Selain konflik, ada juga terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contoh nyata terjadinya pemberontakan revolusi di sini kita lihat pada awal kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, secara otomatis bahwa bangsa Indonesia mulai terlepas dari penjajahan.
Artinya bahwa kehidupan yang sebelumnya di mana masyarakat Indonesia itu masih di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan penjajah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mulai terlepas dari penjajahan. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berikutnya yakni peperangan dan juga perubahan lingkungan alam. Contoh perubahan lingkungan alam di sini seperti contoh masyarakat daerah pesisir yang pada mulanya merupakan bermata pencarian sebagai nelayan. Namun pada suatu saat ketika terjadi bencana tsunami, masyarakat daerah pesisir itu direlokasi ke daerah pedalaman yang menyebabkan perubahan mata pencariannya pun berbeda. Selain itu ada juga pengaruh dari kebudayaan lain. Nah, anak-anakku sekalian, itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Setelah kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, sekarang kita akan melihat tentang proses perubahan sosial budaya. Apa saja proses perubahan sosial budaya? Yang pertama kita mengenal adanya difusi. Apa itu difusi? Difusi itu merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, ataupun gagasan, dari satu orang ke orang lain, dari satu pihak ke pihak lain, ataupun dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Selain difusi, ada juga akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang akhirnya melahirkan suatu kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Contoh akulturasi di sini yang kita tahu, contohnya bangunan masjid di Jawa pada umumnya itu merupakan proses akulturasi antara budaya Hindu dan budaya Islam. Proses perubahan sosial dan budaya yang berikutnya adanya asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi itu sebenarnya sama dengan akulturasi. Namun perbedaannya bahwa pada asimilasi, proses peleburan dua kebudayaan yang melahirkan suatu kebudayaan baru dan unsur-unsur kebudayaan lama itu hilang. Proses perubahan sosial budaya yang berikut adanya penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi adalah proses perembesan unsur budaya baik secara damai maupun secara paksaan. Dan proses perubahan sosial budaya yang terakhir yaitu invasi. Apa itu invasi? Invasi adalah proses masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dengan cara paksaan atau dengan peperangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah beberapa proses perubahan sosial budaya. Sekarang kita akan melihat tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja yang menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya? Nah, beberapa faktor yang menjadi penghambat proses perubahan sosial budaya yakni kehidupan masyarakat yang terasing. Nah, di mana kehidupan masyarakat yang terasing ini mereka akan susah untuk menemui hal-hal baru yang terjadi di luar masyarakatnya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua yakni perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Ilmu pengetahuan yang terhambat juga merupakan salah satu faktor yang menghambat proses perubahan sosial budaya. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya yang ketiga yakni sikap masyarakat yang tradisional, di mana masyarakat yang tradisional ini masih sangat mewarisi tradisi-tradisi leluhurnya sehingga mereka sangat sulit untuk menerima hal-hal yang baru. Selain itu, faktor penghambat yang berikutnya adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya penemuan untuk hal-hal yang baru ini sangat baik untuk kehidupan. Namun ada masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menolak hal-hal baru ini. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang baru ini dapat merusak tatanan kehidupan ataupun tradisi masyarakat yang mereka sudah wariskan secara turun-temurun. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya yang terakhir adalah adat istiadat. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada hari ini tentang perubahan sosial budaya. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan kepada kalian beberapa soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Tugas ini nanti kalian akan kumpulkan di WA group yang telah kita buat bersama. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Kita pada materi yang berikut tentang globalisasi. Terima kasih.